Pernah nggak kalian dengar kalau ada kuburan di tengah hutan yang anehnya bukan buat manusia? Malam ini, gue bakal bawain sebuah kisah nyata bercampur misteri yang bikin siapapun merinding kalau dengernya. Bayangin aja, kalian jalan ke hutan, gelap, sunyi, lalu nemuin sebuah gundukan tanah panjang dengan nisan kayu lapuk. Pertanyaannya, sebenarnya siapa atau apa yang dikubur di sana? Selamat datang di Kenari Malam. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu gue sama 3 orang temen gue namanya Dika, Arif, sama Bayu lagi duduk nongkrong di warung kopi depan rumahnya Pak RT. Warung itu biasanya rem sama bapak-bapak, tapi malam itu sepi banget. Mungkin karena udah agak larut, sekitar jam 11 malam. Jadi yang ada cuma kita berempat. Obrolan awalnya biasa aja, tentang kerjaan, tentang film horor yang baru tayang, sampai akhirnya nyambung ke cerita mistis yang sering beredar di kampung. Gue masih inget, waktu itu Arif yang paling semangat. Dia cerita, kalau dulu neneknya sering wanti-wanti supaya jangan pernah coba masuk ke hutan belakang desa. Katanya ada sesuatu yang dikubur di sana, dan bukan manusia. Awalnya gue sama Dika ngakak, bilang kalau itu cuma cerita lama buat nakut-nakutin anak-anak biar nggak nyasar ke hutan. Tapi Bayu malah diem aja, mukanya serius. Katanya dia pernah dengar suara aneh waktu motong kayu deket hutan itu, suara kayak orang nangis. Tapi kalau didengerin lama-lama jadi kayak suara ketawa. Merinding gue denger ceritanya, tapi Arif malah makin penasaran. Nah, gimana kalau kita buktiin sendiri malam ini? Kata Arif tiba-tiba. Gue langsung nengok, mikir dia bercanda, tapi mukanya serius. Dika langsung geleng-geleng kepala. Gila lo, Rif, malam-malam gini? Orang lewat situ, siang aja ogah, apalagi malam. Tapi dasar Arif, dia nggak gampang nyerah. Dia bujukin kita bertiga. Katanya kalau rem-rem nggak bakal apa-apa, toh kita cowok semua. Masa iya takut sama hutan doang? Gue sama Bayu awalnya ragu, tapi entah kenapa akhirnya gue ikut-ikutan setuju. Mungkin karena gengsi juga. Masa iya kalah sama Arif yang badannya aja kurus. Akhirnya sekitar jam setengah 12 malam, kita mutusin buat jalan ke hutan itu. Kita bawa senter masing-masing, plus motor buat sampai ke jalan setapak deket hutan. Dari situ, motor kita parkirin di pinggir jalan, terus jalan kaki masuk ke dalam. Suasana jalan menuju hutan aja udah bikin bulu kuduk berdiri. Lampu jalan berhenti cuma sampai ujung desa, selebihnya gelap gulita. Cuma ada cahaya bulan yang samar nembus sela-sela dedaunan. Begitu kaki pertama kali nginjek tanah becek di pintu hutan, gue langsung ngerasa hawa dingin yang gak biasa. Bukan dingin kayak udara malam biasa, tapi dingin yang menusuk ke tulang. Kayak ada sesuatu yang nempel di kulit. Gue ngeliat ke arah Bayu, dia juga kayaknya ngerasain hal yang sama. Lo ngerasa gak sih? Hawanya aneh banget, bisik gue. Bayu cuma ngangguk pelan, mukanya pucat. Arif masih sok berani, dia jalan paling depan, bawa senter sambil nyorot kanan kiri ya. Paling lo semua kebanyakan denger cerita doang, ini mah hutan biasa. Tapi gue sadar, langkah kakinya kedengeran lebih cepat dari biasanya. Kayak dia juga sebenarnya takut tapi gengsi ngaku. Dika jalan paling belakang, sambil bolak-balik nengok ke arah belakang seolah ada yang ngikutin. Gue di tengah, jadi bisa lihat ekspresi semuanya. Semakin dalam kita masuk, suara malam makin aneh. Biasanya di hutan kan rem sama suara jangkrik atau burung malam. Tapi ini sepi, bener-bener sepi. Kayak semua makhluk hidup di hutan itu hilang. Yang ada cuma suara renting patah tiap kali kita nginjek tanah. Sama napas kita yang mulai berat. Gue coba iseng ngomong biar nggak terlalu tegang. Kalau tiba-tiba ada pocong nongol, lo semua lari kemana? Tapi nggak ada yang jawab. Malah suasana makin tegang. Sekitar 15 menit jalan, gue mulai ngerasa ada yang aneh di sekitar pohon-pohon di hutan itu. Makin rapid, cahaya bulan hampir nggak bisa masuk. Untung ada senter, kalau nggak kita bener-bener butam. Gue sempat lihat bayangan kayak orang berdiri di belakang pohon. Tapi pas gue sorot pack center, kosong. Gue pikir mungkin halusinasi karena tegang, tapi nggak sekali itu doang gue lihat. Beberapa kali gue ngeliat bayangan lewat cepat, padahal nggak ada suara langkah kaki selain kita berempat ya. Gue kayak ada yang ngikutin dari, kata Dika tiba-tiba dengan suara gemetar. Gue nengok ke dia, mukanya pucat banget. Udah, jangan mikir macem-macem, Bil, jawab Arif cepat. Tapi gue yakin Arif juga denger sesuatu, soalnya sesekali dia berhenti jalan, nyorot ke semak-semak kayak ada yang gerak.
Perasaan gue makin gak enak pas nyium bau aneh. Awalnya samar, tapi lama-lama makin jelas, bau kayak daun busuk campur bangkai. Bayu langsung nutup hidung sambil ngomong, "Gila, bau apaan ini? Kayak ada bangkai tikus segede kambing." Gue pengen ketawa, tapi nggak bisa, soalnya bau itu bener-bener bikin mual, kayak nempel di tenggorokan, dan yang bikin merinding, bau itu muncul pas kita makin dekat ke dalam hutan. Jalanan setapak yang kita lalui makin sempit, kiri kanan ditutupin semak tinggi. Beberapa kali kaki gue kesangkut akar, hampir jatuh. Gue mulai mikir, ini ide bodoh banget, ngapain coba malam-malam masuk hutan cuma buat nyari kuburan tua. Tapi, kalau gue bilang balik, pasti diketawain sama Arif. Jadi gue tahan-tahan di tengah perjalanan. Tiba-tiba senter gue kedap-kedip sendiri, gue tepok-tepok. Masih sama, Dika juga teriak kecil, senter gue juga error." Bayu langsung momen, "Anjir, jangan gitulah." Gue bisa mati kaget, untung senter Arif masih nyala terang. Jadi kita pakai itu buat jalan bareng. Tapi makin ke dalam, gue makin yakin ada sesuatu yang ngawasin kita. Gue ngerasa bulu tengkuk gue berdiri, kayak ada mata yang ngikutin dari belakang. Gue iseng nengok, tapi yang gue lihat cuma gelap. Tapi perasaan itu nggak hilang, malah makin kuat. Gue nyoba jalan lebih cepat biar bisa deket sama Arif di depan. Gak lama kemudian, kita dengar suara aneh. Kayak suara langkah kaki dari arah samping, bukan langkah hewan. Karena jelas berat, kayak manusia yang nginjek tanah becek. Kita semua langsung berhenti. "Dim, dengerin." Suara itu juga berhenti. Kita jalan lagi, suara itu muncul lagi. Bayu langsung bisik, "Lo semua denger nggak?" Gue cuma ngangguk, gak berani ngomong. Arif masih sok tenang. Arif, paling babi hutan, tapi gue tahu dia bohong. Soalnya tangannya gemeter pas pegang senter. Gue bisa lihat cahaya senter goyang gak karuan. Perjalanan malam itu rasanya kayak gak ada ujungnya. Setiap langkah makin berat, bukan cuma karena capek, tapi juga karena suasana makin bikin sesek. Gue ngerasa udara jadi makin dingin, sampai napas gue kelihatan putih kayak kabut. Padahal ini hutan tropis, mana mungkin udara sedingin itu. Gue makin yakin ada sesuatu yang gak beres di hutan ini. Sampai akhirnya kita nyampe di sebuah area yang agak terbuka, pohon-pohon di sekitarnya jarang, tanahnya datar, dan di tengah-tengahnya gue ngeliat sesuatu, bentuknya kayak gundukan tanah, panjang, dengan kayu lapuk tertancap di ujungnya. Dari jauh aja udah kelihatan aneh, kayak kuburan, tapi ukurannya nggak wajar. Panjang banget, jauh lebih panjang dari kuburan manusia biasa. Gue langsung berhenti, nggak berani maju. Dika juga tarik lengan gue, matanya ngeliatin gundukan itu tanpa kedip. Bayu malah langsung mundur beberapa langkah, napasnya terengah. "Jangan-jangan ini yang dimaksud orang-orang," bisiknya. Arif dim aja, mukanya tegang. Senter di tangannya nyorot tepat ke arah gundukan tanah itu, bikin bayangan panjang yang bikin suasana makin mencekam. Gue cuma bisa berdiri kaku, ngerasain bulu kuduk gue berdiri semua, dan di detik itu, gue sadar. Perjalanan kita baru aja dimulai. Tapi ternyata, rasa penasaran kami justru makin besar. Makin dalam kami masuk ke hutan, makin banyak hal aneh yang gak bisa dijelasin dengan logika, dan disitulah perjalanan ke bab berikutnya dimulai. Malam itu, kami masih berdiri terpaku di depan gundukan tanah panjang itu. Senter di tangan Arif terus menyorot ke arah kuburan, bikin bayangan kayu nisan lapuk itu memanjang di tanah. Gue ngeliatin baik-baik, makin lama makin yakin kalau ini bukan kuburan biasa. Ukurannya terlalu panjang, kayak buat sesuatu yang badannya bukan manusia. Gue coba ngitung pak mata, panjangnya hampir 2 kali lipat kuburan orang normal. Ini beneran kuburan kan?" tanya Bayu dengan suara kecil. Dika buru-buru jawab, "Ya jelas kuburan lan, tapi kok panjang banget." Arif berusaha ketawa, tapi terdengar kering. "Mungkin orang zaman dulu badannya tinggi kali." Gue langsung nengok ke dia, "Lo sendiri percaya omongan lo, Rif?" Gue bisa lihat wajahnya pucat, senyum tipisnya cuma buat nutupin rasa takut. Suasana sekitar makin bikin merinding. Angin tiba-tiba berhembus pelan, bikin daun-daun kering beterbangan di atas gundukan tanah itu. Tapi anehnya, arah angin kayak cuma berputar di sekitar kuburan. Rambut gue sampai ikut berdiri, kena hembusan angin dingin yang aneh banget rasanya, kayak keluar dari bawah tanah. Gue coba deketin sedikit, tapi baru 2 langkah maju, hidung gue langsung kecium bau busuk yang lebih parah daripada sebelumnya.
Bukan bau daun busuk lagi, ini lebih kayak bangkai yang udah lama dikubur, terus digali lagi. Bau yang bikin mual sampai perut gue kayak dikocok-kocok. Gue langsung nutup hidung, mundur, anjir. Baunya makin jadi, jangan dekat-dekat, deh, Dika. Yang dari tadi dim tiba-tiba nyeletut. Gue pernah dengar cerita, katanya kalau ada kuburan panjang kayak gini, itu bukan buat manusia, itu buat makhluk. Yang nggak bisa dikubur di pemakaman biasa. Bayu langsung nengok. Maksud lo apaan, Dit? Ya lo tau lah. Makhluk yang badannya panjang, tinggi, yang nggak wajar. Katanya dulu orang-orang kampung suka nikat makhluk kayak gitu biar nggak gentayangan, terus dikubur di hutan. Arif langsung potong, udah, jangan ngomong aneh-aneh. Kita kesini cuma buat buktiin doang. Ya udah ketemu, kuburan panjang itu doang. Tapi gue tahu, dari cara Arif ngomong, dia sendiri udah mulai goyah. Kami berdiri agak lama. Di situ, masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri, gue mulai dengar suara aneh. Kayak langkah pelan di antara pohon-pohon, gue nengok kanan kiri. Tapi nggak ada siapa-siapa, hanya semak-semak yang bergoyang halus. Gue coba cuekin, mikir mungkin cuma angin. Tapi makin lama, suara itu makin jelas. Kayak ada yang muterin kami dari jauh. Bayu tiba-tiba nempelin tangannya ke lengan gue. Dingin banget, lo denger nggak? Gue ngangguk pelan, iya. Kayak ada yang jalan muter kita, suaranya lirih, hampir kayak bisikan. Arif, yang denger langsung nyorot senter ke arah semak-semak, kosong, nggak ada apa-apa. Tapi begitu dia nurunin senter lagi, terdengar suara berat, kayak suara erangan. Panjang Semua langsung kaget, refleks melihat ke arah kuburan. Sumber suara itu jelas banget dari gundukan tanah. Gue sampai nggak bisa nafas sejenak, saking kaget dan takutnya. Dika mundur beberapa langkah. Gila, itu suara apa? Dari dalam tanah, ya. Bayu langsung teriak kecil, anjir, jangan bercanda. Itu beneran ada yang ngomong. Arif mencoba tegar, aha, mungkin suara binatang. Tapi suaranya goyah. Jelas dia juga ketakutan. Tanah di gundukan itu tiba-tiba bergetar halus. Kayak ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Gue bisa lihat dengan jelas. Tanah yang basah itu naik turun pelan. Kayak ada yang ngedorong dari dalam. Gue langsung tarik lengan Arif. Rif, sumpah gue nggak kuat. Ayo cabut sekarang. Tapi Arif malah kaku. Matanya nggak bisa lepas dari gundukan tanah itu. Seolah ada yang bikin dia nggak bisa gerak. Gue sampai harus narik dia lebih keras. Baru setelah Bayu juga teriak, ayo lari. Gila, kita bisa mati di sini. Arif tersadar, dan kami semua langsung mundur bareng-bareng. Tapi begitu kita mundur, senter Arif tiba-tiba mati, gelap gulita. Gue panik setengah mati, buru-buru nyalain senter gue sendiri, yang tadi kedap-kedip. Syukurnya masih ada cahaya. Walaupun redup, di momen gelap itu, gue sempat lihat sesuatu. Sekilas, kayak bayangan tinggi banget, lebih tinggi dari manusia, berdiri di belakang gundukan tanah. Matanya merah menyala, nembus gelap. Gue langsung merinding sampai tulang, hampir jatuhin senter. Lo lihat nggak? Teriak gue. Dika langsung jawab, apa lo juga lihat? Matanya kan merah kan? Bayu udah gemeteran. Anjir, itu bukan manusia. Gue sumpah itu bukan manusia. Arif yang biasanya sok berani kali ini mukanya pucat kayak orang sakit. Kita harus pergi. Sekarang suaranya pelan banget, hampir kayak bisikan. Tapi nadanya serius. Kami berempat langsung lari terbirit-birit, meninggalkan kuburan itu. Tanah becek bikin langkah kami berat. Beberapa kali gue hampir jatuh. Tapi gue nggak peduli. Yang penting keluar dari hutan itu. Di belakang gue bisa dengar suara langkah berat ngikutin. Bukan langkah kita, tapi langkah lain. Berat, lambat. Tapi jelas-jelas mendekat. Cepat. Jangan nengok. Teriak Dika. Tapi gue nggak bisa tahan. Gue sempet nengok sebentar. Dan sumpah, gue nyesel. Dari kejauhan, di balik senter yang goyang-goyang, gue lihat sosok tinggi itu jalan pelan ngikutin kita. Badannya kurus panjang, kulitnya hitam pekat kayak arang. Matanya merah nyala. Dia berdiri pas di atas gundukan kuburan tadi, ngeliatin kami. Gue hampir kepleset karena terlalu panik. Akhirnya setelah lari entah berapa lama, kita berhasil keluar ke jalan setapak dekat hutan. Motor masih ada di tempat parkir. Untung nggak hilang. Kita semua langsung naik motor tanpa banyak omong. Gas. Sekenceng-kencengnya balik ke desa. Gue masih bisa ngerasa hawa dingin ngikutin sampai jauh. Baru pas lampu-lampu rumah desa kelihatan,
Rasa sesak itu agak berkurang di perjalanan pulang. Gak ada satupun dari kami yang berani ngomong, semua diem. Sibuk dengan pikiran masing-masing, gue sendiri masih gemeteran. Tangan gue sampai susah megang stang motor. Bayangan sosok itu terus muncul di kepala gue. Matanya yang merah gak bisa hilang dari ingatan. Malam itu, kami sepakat buat gak cerita dulu ke siapapun. Tapi gue tahu, dalam hati masing-masing, kami sadar satu hal, kuburan itu nyata, dan apa yang ada di dalamnya jelas, bukan untuk manusia. Kalau dari tadi cuma suara dan bayangan, kali ini sesuatu yang lebih jelas muncul. Dan sejak saat itu, kami sadar. Ini bukan lagi sekadar cerita mistis, ini nyata, dan kami sudah terlalu jauh buat mundur. Setelah malam itu, jujur gue gak bisa tidur tenang. Setiap kali malam, bayangan gundukan tanah panjang itu selalu muncul di kepala gue. Lebih parah lagi, mata merah yang gue lihat sekilas di balik kuburan seolah masih ngikutin gue kemanapun. Bahkan pas gue mandi, kadang gue ngerasa ada yang ngeliatin dari belakang. Kalau gue nengok, kosong. Tapi perasaan itu gak pernah hilang. Besok paginya, kita semua pura-pura biasa. Tapi gue tahu, wajah temen-temen gue berubah. Bayu yang biasanya cerewet jadi pendim, Dika matanya sembab kayak abis begadang, mungkin gak bisa tidur juga. Arif sih masih berusaha kelihatan tenang, tapi jelas banget kalau dia kepikiran. Pas ketemu di warung kopi, kita cuma saling tatap, gak ada yang berani buka obrolan duluan. Akhirnya gue yang ngomong dulu. Soal tadi malam. Lo semua beneran lihat itu kan? Gue ngomong pelan, takut ada orang lain denger. Bayu langsung angguk cepat. Gue sumpah lihat, matanya merah, badannya panjang. Itu bukan manusia, bro, Dika nambahin, dan suaranya. Gue masih dengar sampai sekarang, kayak ada yang ngeluh dari dalam tanah. Arif dim lama, lalu akhirnya buka suara. Iya, gue juga lihat, tapi kita jangan ceritain ke orang dulu, gue takut malah makin parah. Parah gimana maksud lo? Tanya gue. Arif ngusap wajahnya. Kalau kita cerita, pasti ada aja yang penasaran dan pengen datengin juga. Gue gak yakin semua orang bisa balik selamat kayak kita. Lagian, kita sendiri belum ngerti itu apaan sebenarnya. Kami semua terdiam. Bener juga kata Arif. Tapi masalahnya, kejadian itu kayak gak berhenti di hutan ajan. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai ngikutin kita satu persatu. Malam pertama setelah pulang dari hutan, gue dengar suara ketukan di jendela kamar. Awalnya gue kira itu suara ranting atau tikus, tapi pas gue buka tirai, gak ada apa-apaan, hanya kegelapan pekat. Tapi yang bikin gue gak bisa nafas, gue ngeliat dua titik merah jauh di dalam kebun belakang rumah gue, kayak mata. Gue langsung tarik tirai lagi, nutup rapat, dan gak berani buka sampai pagi besoknya. Bayu cerita kalau dia mimpi buruk. Katanya dalam mimpinya dia berdiri di depan kuburan panjang itu sendirian, dan tanahnya mulai pecah. Dari dalam, ada tangan hitam kurus yang keluar, narik kakinya. Bayu teriak-teriak minta tolong, sampai kebangun dengan kaki masih gemeteran. Pas dia bangun, betisnya beneran ada bekas tangan, merah kebiruan kayak lebam. Gue langsung merinding. Dengar ceritanya, Dika juga ngalamin hal aneh. Dia bilang setiap lewat depan kaca, bayangannya suka berubah. Bukan bayangan dia yang biasa, tapi bayangan lebih tinggi, kurus, dengan mata merah samar. Dia coba gak peduli, tapi makin hari makin jelas, sampai akhirnya dia nutup semua kaca di rumahnya pakai kain. Arif, dia gak banyak cerita, tapi gue bisa lihat dia sering kaget sendiri kayak dengar sesuatu. Beberapa kali gue lihat dia nengok ke belakang, padahal gak ada siapa-siapa. Gue curiga dia juga diganggu, cuma gak mau ngaku. Hari itu, akhirnya gue mutusin buat ngajak mereka ngobrol serius. Kita gak bisa diem aja, jelas-jelas ada sesuatu yang kebawa dari hutan. Kalau dibiarkan, bisa bahaya. Bayu langsung setuju. Gue juga mikir gitu, gue gak tahan tiap malam diganggu mimpi kayak gitu. Dika nambahin, kalau gitu, kita harus tanya orang tua. Pasti ada yang tahu soal kuburan itu. Arif sempat nolak, katanya takut malah makin rumit. Tapi akhirnya dia kalah suara. Kami sepakat buat datang ke rumah Pak Surip, salah satu orang tua di kampung yang terkenal ngerti soal hal-hal gaib. Sore itu, kami rame-rame ke rumah Pak Surip. Orangnya udah tua banget, rambut putih, jalannya pelat, tapi matanya masih tajam. Pas lihat kami datang, dia kayak langsung tahu ada yang gak beres. Kalian abis main ke tempat terlarang, ya? Katanya tanpa basa-basi. Kami semua langsung saling pandang, kaget. Tempat terlarang?
Maksudnya hutan belakang, Pak tanya. Gue pelan, Pak Surip mengangguk pelan. Kuburan panjang kan? Bayu langsung pucat, Pak. Bapak tahu. Pak Surip ngelus jenggotnya, itu bukan rahasia, Nak. Orang-orang tua dulu memang sengaja nggak nyeritain detail biar anak-anak muda nggak penasaran, tapi kalian malah nekat ke sana. Arif coba jelasin, kami cuma pengen buktiin cerita aja. Pak, nggak nyangka ternyata. Pak Surip potong, kalian sudah lihat, kan? Makhluk itu, kami semua Din. Jawaban kami ada di wajah masing-masing. Pak Surip menarik napas panjang. Kuburan itu bukan untuk manusia, itu tempat mengikat makhluk yang dulu meresahkan warga desa. Badannya besar, panjang, hitam, matanya merah menyala. Orang dulu bilang itu jelmaan roh jahat yang suka memangsa manusia di hutan. Mereka nggak bisa bunuh makhluk itu. Jadi satu-satunya cara adalah mengikat dan mengurungnya di tanah. Kuburan itu seger, bukan makam biasa, Dika langsung nyeletuk. Tapi kenapa bisa gerak? Kami lihat tanahnya bergetar, bahkan keluar suara. Pak Surip nangguk pelan, wajahnya serius. Karena segelnya sudah lemah, bertahun-tahun lamanya. Kayu nisan itu adalah penahan. Tapi kalian datang, mengganggu, dan mungkin tanpa sadar sudah bikin segel itu goyah. Makhluk itu mulai bangun lagi. Gue langsung merinding parah. Keringat dingin ngucur. Jadi sekarang makhluk itu ngikutin kita. Pak Surip menatap kami satu-satu. Kalau kalian sudah melihat matanya, berarti dia sudah melihat kalian. Dan kalau dia sudah melihat, dia akan terus mencari sampai puas. Suasana mendadak hening. Gue ngerasa jantung gue berdegup kencang banget. Kayak mau kopot. Bayu gemeteran. Terus gimana? Kita harus gimana? Pak Surip dim lama. Lalu berkata lirih, kalian harus minta maaf. Dan jangan pernah datang lagi ke sana. Tapi kalau gangguannya makin kuat, mungkin satu-satunya cara adalah melakukan ritual khusus. Itu pun belum tentu berhasil. Kami semua saling pandang, wajah pucat tanpa kata. Gue sadar, petualangan bodoh kami malam itu ternyata baru membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Kuburan panjang itu bukan hanya rahasia tua, tapi juga perangkap yang bisa melepaskan sesuatu yang gak seharusnya bebas, dan kami sudah jadi bagian dari masalah itu. Malam itu gue pulang dengan rasa takut yang lebih besar daripada sebelumnya. Bukan cuma takut sama hutan, tapi takut sama kenyataan bahwa sekarang gue udah ditandai oleh makhluk yang bahkan orang-orang tua dulu gak sanggup hadapin. Dan suara itu, erangan dari dalam tanah, kayak masih terngiang jelas di telinga gue. Sejak kejadian itu, suasana jadi makin berat. Bahkan udara rasanya beda, kayak ada yang ngawasin dari segala arah. Sampai akhirnya, kami nemu hal yang bikin semua bulu kuduk berdiri. Sejak ngobrol sama Pak Surip sore itu, malam-malam gue berubah jadi siksaan. Gue nggak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali mata ini hampir merem. Gue selalu dengar suara lirik, awalnya samar, kayak bisikan yang datang dari jauh, tapi makin lama, makin jelas. Suara berat, parau, kayak keluar dari rongga dada yang kosong. Kata-katanya cuma satu, pergi. Malam pertama gue pikir itu cuma halusinasi. Gue paksa diri buat tutup kuping pakai bantal. Tapi suara itu tetap ada, bahkan makin dekat. Gue sampai bisa ngerasa getaran di tempat tidur gue. Kayak ada sesuatu yang ngatok pelan dari bawah lantai. Gue kebangun tengah malam, keringat dingin bercucuran. Begitu gue nengok ke arah jendela, gue lihat kaca berumbun. Di embun itu, ada tulisan samar kayak bekas jari. Aku lihat kamu. Gue langsung lompat dari kasur, narik tirai, nutup rapat-rapat. Gak peduli lagi. Malam itu gue begadang sampai subuh. Besoknya gue ketemu Bayu di warung kopi, mukanya pucat banget, matanya merah kayak kurang tidur. Dia nggak nunggu gue nanya, langsung cerita, bro, tadi malam suara itu masuk kamar gue. Sumpah, gue denger jelas ada yang netok-netok dari bawah lantai, terus suara berat ngomong keluarin aku. Gue udah hampir gila. Pas gue nyalain lampu, gue lihat lantai gue ada retakan kecil, kayak ada yang mau nongol dari situ. Dika yang duduk di sebelah kita ikut nimbrung. Dia ngusap wajahnya capek. Lo kira cuma lo yang diganggu, Bay? Gue tiap malam ngeliat bayangan tinggi itu berdiri di pojok kamar. Diam aja, gak ngapa-ngapain. Tapi matanya merah nyala. Kalau gue pura-pura tidur, bayangan itu makin deket. Gue bisa dengar napasnya, berat banget. Pas gue buka mata, kosong. Tapi gue tahu, itu ada yang gue ngeliat mereka satu persatu, sadar. Kalau semua temen gue ngalamin hal yang sama. Giliran Arif, dia dim lama.
matanya kosong kayak mikirin sesuatu. Akhirnya dia buka suara pelan. Gue juga diganggu. Tapi lebih parah, kami langsung fokus ke dia. Setiap gue tidur, gue mimpi ditarik ke dalam hutan. Kuburan panjang itu ada di depan gue. Tanahnya udah kebuka, dan gue lihat makhluk itu keluar, kurus, tinggi, mukanya hancur, matanya merah. Dia nunjuk gue, terus suaranya bilang, "Kamu yang membangunkan aku." Semua langsung merinding dengar cerita Arif. Gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Bayu nutup mukanya. Dika gemeteran, dan gue ngerasa perut gue melilit, rasanya kayak mimpi buruk itu nyata. Sejak malam itu, gangguan makin jadi. Suara-suara dari dalam tanah makin sering terdengar. Bukan cuma di malam hari. Pernah gue lagi duduk di ruang tamu sore-sore. Tiba-tiba lantai bergetar pelan, dan suara berat itu muncul. Lagi, aku di sini. Gue langsung lari keluar rumah. Nggak berani balik masuk. Bayu cerita kalau ibunya sempat ngeliat dia tidur sambil ngomong sendiri. Katanya Bayu bilang berulang-ulang, "Jangan buka kuburan. Jangan buka kuburan." Tapi anehnya, pas bangun Bayu nggak inget apa-apa. Dika malah lebih parah, karena dia sempat pingsan pas lagi mandi. Katanya sebelum pingsan, dia lihat lantai kamar mandinya berubah jadi tanah becek, kayak kuburan. Dan dari tanah itu ada tangan hitam yang keluar. Kami akhirnya balik lagi ke rumah Pak Surik. Gue udah nggak tahan, pas ketemu. Gue langsung ngomong, "Pak, gangguannya makin parah." Suara itu ngikutin kami sampai rumah. Kami nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Pak Surik ngeliatin kami dengan wajah serius. Itu tandanya segel di hutan sudah sangat lemah. Kalian sudah bikin ikatannya goyah. Makhluk itu bukan cuma bangun, tapi sudah mulai keluar mencari. Bayu langsung tanya, "Kalau gitu, Pak, kita harus gimana? Apa ada cara biar dia berhenti?" Pak Surik menghela napas panjang. "Ada, tapi nggak mudah. Kalian harus kembali ke kuburan itu, membawa sesaji tertentu, lalu melakukan doa dan permintaan. Maaf, kalau makhluk itu terima, dia akan tenang lagi. Tapi kalau nggak..." Arif buru-buru potong, "Kalau nggak, gimana Pak?" Pak Surik menatap kami satu persatu, matanya tajam. "Kalau nggak, kalian akan jadi miliknya. Dia akan tarik kalian ke tempat asalnya, ke dalam kuburan itu, dan nggak ada yang bisa nolong." Kami semua langsung pucat. Gue bisa ngerasain tangan gue dingin kayak es. Dika bahkan langsung berdiri. "Pak, jangan main-main. Masa kita disuruh balik lagi ke sana? Itu gila." Pak Surik menggeleng pelan. "Kalian nggak punya pilihan. Kalau dibiarkan, gangguan ini akan semakin kuat. Sampai akhirnya bukan cuma kalian yang kena, tapi keluarga kalian juga." Kata-kata itu langsung bikin gue makin panik. Gue bayangin, kalau sosok itu sampai ngikutin ke rumah, musik orang tua, atau adik gue. Nggak, gue nggak sanggup bayangin. Gue lihat temen-temen gue. Wajah mereka sama-sama ketakutan, tapi dari mata Arif, gue bisa lihat tekad yang aneh. Mungkin karena dia yang ngajak kita pertama kali, dia ngerasa paling tanggung jawab. Kalau itu satu-satunya cara, ya kita lakuin, kata Arif tegas. Bayu langsung protes, "Lo waras, Rif. Balik lagi ke sana. Lo nggak inget apa yang kita lihat?" Arif menatap Bayu, "Justru karena gue inget, makanya gue nggak mau diem aja. Kalau kita biarin, kita semua bisa mati, bahkan keluarga kita juga kena." "Lo mau itu kejadian?" Suasana jadi tegang. Gue akhirnya buka suara. "Gue juga takut, Bay. Tapi gue setuju sama Arif. Kita harus lakuin sesuatu. Kalau diem, makin parah." Dika geleng-geleng kepala, tapi akhirnya pasrah. Oke. Tapi sumpah gue bener-bener nggak yakin kita bisa balik hidup-hidup." Pak Surip lalu ngasih kami beberapa barang. Ada bunga 7 rupa, kemenyan, dan air yang katanya udah didoain khusus. Dia juga ngajarin doa yang harus diucapkan. "Ingat, kalian harus taruh semua ini di atas kuburan. Lalu bacakan doa dengan tulus. Jangan ada yang goyah, jangan ada yang bercanda. Kalau kalian nggak serius, dia nggak akan terima." Kami semua ngangguk pelan, walau dalam hati gue makin takut. Gue ngerasa kayak mau jalan ke liang kubur sendiri. Malam itu, kami sepakat buat balik ke hutan. Tapi sebelum berangkat, gue sempat dengar lagi suara dari dalam tanah. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah benar-benar keluar dari bawah rumah gue. "Aku lapar." Suara itu berat, panjang, bikin gue hampir muntah, saking takutnya. Gue nggak cerita ke temen-temen, takut mereka makin panik, tapi dalam hati, gue tahu ini bukan sekadar gangguan lagi. Makhluk itu udah hampir lepas, dan kami harus berhadapan langsung dengannya.
Kalau tadi hanya pertanda, kali ini kami langsung berhadapan dengan kenyataan yang lebih mengerikan. Kuburan itu ternyata punya rahasia gelap yang gak seharusnya kami bongkar. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus dari arah hutan bikin bulu kuduk mereman gue, Aris, Bayu, dan Dika jalan beriringan dengan langkah berat. Setiap langkah rasanya kayak makin dekat ke kematian. Gue bisa dengar detak jantung gue sendiri berdentum keras di telinga, dan rasanya gak ada yang berani ngomong sepatah kata pun. Di tangan gue ada bungkusan kain putih berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan air 2 pemberian Pak Surip. Arif bawa senter, Bayu bawa korek gas, sedangkan Dika bawa parang kecil yang entar. Bakal kepak apa nggak? Sejujurnya, gue tahu benda itu gak ada gunanya kalau beneran ketemu makhluk itu. Tapi Dika bilang dia lebih tenang kalau bawa sesuatu buat jaga diri. Hutan malam itu terasa jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Pepohonan rapat, ranting-ranting kering patah di bawah langkah kami. Udara lembab menusuk paru-paru, bikin napas rasanya berat. Gue bisa ngerasain tatapan kosong dari kegelapan. Kayak ada puluhan mata ngikutin kami dari balik semak dan batang pohon. Beberapa kali gue nengok ke belakang, ngerasa ada yang ngikutin. Tapi setiap gue sorot back center, kosong. Hanya bayangan pohon dan kabut tipis yang makin lama makin tebal. Bro, perasaan gue gak enak banget, bisik Bayu dengan suara serak. Dari tadi juga gue udah ngerasa. Yuk, jawab gue pelan. Tapi kita udah gak bisa balik. Dika mendecak kesal. Kalian sadar gak? Kita ini kayak kambing masuk kandang macan. Kita sengaja jalan ke sarangnya dia. Arif menoleh sebentar, sorot matanya tegas. Lo pikir gue gak takut, Dik? Gue takut setengah mati. Tapi kalau kita nggak lakuin ini, kita semua bisa habis. Jadi jalan, kami akhirnya sampai di tempat itu, kuburan panjang yang bikin bulu kuduk langsung merinding. Gundukan tanahnya masih sama, panjang, dengan nisan kayu lapuk yang nyaris patah. Tapi ada yang berbeda malam itu, tanah di sekitar gundukan terlihat rata-rata, kayak baru digali dari dalam. Bau busuk langsung nyambar. Begitu kami mendekat, bau itu menusuk, lebih parah dari bangkai hewan. Gue hampir muntah. Tapi gue tahan. Gue tahu kalau gue kelihatan goyang, yang lain juga bakal tambah panik. Arif naruh barang-barang yang kami bawa di atas kuburan. Dia nyalain kemenyan dengan korek. Bayu dan asap tipis mulai mengepul, nyebar ke udara. Gue dan yang lain duduk bersila di sekeliling kuburan, mencoba fokus. Arif mulai bacain doa yang diajarin Pak Surip. Suaranya pelan, tapi jelas. Awalnya gue pikir semuanya bakal berjalan lancar. Tapi nggak sampai 2 menit. Tanah di bawah kuburan itu mulai bergetar. Getarannya kecil, tapi cukup bikin hati gua hampir copot. Arif tetap lanjut baca doa, meskipun suaranya mulai gemetar. Lalu, terdengar suara berat itu lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kayak bener-bener keluar dari bawah tanah tepat di depan kami. Pergi dari sini. Bayu langsung berhenti baca doa, mukanya pucat, tangannya gemeteran. Gue nggak sanggup, bro. Suara itu, suaranya bener-bener dari bawah tanah. Arif mendelik ke dia, jangan berhenti. Kalau lo berhenti, kita habis. Tapi seolah nggak peduli doa yang kami baca, tanah di kuburan itu makin kuat bergetar, retakan tanah makin melebar, dan dari dalamnya keluar bau busuk yang lebih tajam. Gue bisa ngelihat asap kemenyan yang harusnya naik ke atas malah ditarik ke dalam retakan tanah itu, kayak ada yang nyedot. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi menjulang, bayangan hitam, kurus, tulang-tulangnya kelihatan jelas. Tubuhnya jauh lebih tinggi dari manusia, mungkin hampir 2 kali lipat. Matanya menyala merah, berkilat kayak bara api. Dari mulutnya keluar suara erangan panjang, dalam, bikin dada gue bergetar hebat. Dika langsung berdiri, refleks ngacungin parang kecil yang dia bawa, tapi tangan dia gemetar parah. Dan gue tahu dia sendiri sadar itu sia-sia. Bayangan tinggi itu berdiri tepat di belakang kuburan, menunduk sedikit, seolah memperhatikan kami. Gue nggak bisa gerak. Tubuh gue kaku, dingin, seolah semua energi disedot habis. Mata gue terkunci sama mata merah makhluk itu. Rasanya kayak ditusuk ribuan jarum. Dalam kepala gue tiba-tiba muncul suara asing, berat, parau, langsung menusuk pikiran. Kalian yang membangunkanku. Gue langsung nutup kuping. Tapi suara itu bukan lewat telinga itu, masuk langsung ke otak. Bayu sampai jatuh tersungkur, megang kepalanya sendiri sambil nangis. Dika teriak-teriak, kayak orang kesakitan. Arif satu-satunya
yang masih berusaha baca doa dengan suara keras. Meskipun suaranya patah-patah, makhluk itu maju selangkah. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan ratakan kuburan makin melebar. Dari dalam tanah, muncul tangan hitam panjang dengan kuku tajam. Berusaha keluar, gue bisa dengar jelas suara tanah yang pecah, bercampur dengan erangan mengerikan. "Jangan berhenti, Rif. Jangan berhenti." Gue teriak sekencang mungkin. Gue sendiri gak tahu gimana gue bisa teriak saat itu, tapi kalau Arif berhenti, gue yakin semua bakal tamat. Arif teriak doa makin keras, keringat bercucuran deras di wajahnya. Bayu mulai ikutan baca doa dengan suara bergetar, lalu gue ikut nyusul. Suara kami campur aduk, gak beraturan, tapi kami terus maksa biar gak kalah sama suara makhluk itu. Sosok tinggi itu makin mendekat, matanya makin merah menyala, tangannya yang panjang kurus terjulur, hampir menyentuh Arif. Tapi tepat saat itu, bunga 7 rupa yang ditaruh di atas kuburan, tiba-tiba terbakar sendiri. Nyala api kecil muncul tanpa sebab. Asapnya tebal banget, langsung bikin makhluk itu mundur selangkah. Matanya berkedip-kedip kesakitan. "Terus baca. Terus baca." Arif teriak sekencang mungkin. Kami semua baca doa bareng-bareng. Suara parau bercampur panik, tapi makin lama makin kuat. Tanah yang retak mulai berhenti bergetar. Tangan hitam itu perlahan tenggelam lagi ke dalam. Makhluk tinggi di belakang kuburan merong kencang. Suara rongannya bikin daun-daun pohon jatuh berguguran. Tapi tubuhnya perlahan memudar. Gue bisa ngeliat dengan jelas. Bayangan itu mulai kabur kayak asap, sampai akhirnya hilang di telan gelap malam. Kami semua jatuh terduduk, ngos-ngosan. Keringat basah kuyup. Bayu nangis kejer. Bika masih megang parang dengan tangan gemetar. Sementara Arif jatuh tersungkur dengan wajah pucat pasi. Gue cuma bisa duduk, mata gue kosong, kepala gue berputar. Rasanya kayak baru lolos dari neraka. Tapi di tengah kelegaan itu, gue masih dengar suara samar, pelan banget, seolah-olah berasal dari dalam tanah yang dalam. Belum selesai. Setelah semua yang terjadi, kami sadar kalau ini bukan lagi soal keberanian, tapi soal hidup dan mati, karena ternyata kuburan itu bukan sekadar tempat, melainkan pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah kejadian di hutan malam itu, hidup kami gak pernah sama lagi. Meskipun makhluk tinggi itu sempat hilang di telan gelap, ketenangan yang kami harapkan ternyata gak datang. Malah, gangguan terasa makin aneh. Besok paginya, gue bangun dengan badan lemas kayak habis lari maraton semalaman. Bayu telepon gue sambil suara seraknya bergetar. Katanya ibunya semalam lihat dia tiduran di lantai kamar dengan posisi aneh, kedua tangannya terbentang ke samping, matanya terbuka tapi kosong. Bibirnya komat kamit kayak orang lagi komuni sama sesuatu. Tapi Bayu sendiri nggak inget apa-apa begitu bangun. Dika lebih parah lagi. Dia cerita kalau pas bangun tidur, lantai kamarnya penuh jejak lumpur. Bukan cuma 1 atau 2, tapi banyak. Kayak ada yang jalan-jalan keliling kamarnya. Jejak itu panjang, besar, jauh lebih besar dari telapak kaki manusia. Sementara Arif, orang yang paling kuat malam itu, malah jatuh sakit. Badannya panas tinggi, matanya sayur, kulitnya pucat. Dia ngigau sepanjang malam. Katanya ada yang terus-terusan manggil namanya dari dalam tanah. Gue gak bisa diem. Gue tahu kalau semua ini gak bisa diselesaikan cuma dengan sesaji dan doa kemarin. Makhluk itu masih ada, masih kuat, dan jelas-jelas masih nyari jalan buat lepas sepenuhnya. Akhirnya gue mutusin buat balik ke rumah Pak Surip sendirian. Malam itu gue jalan dengan langkah berat, tapi gue udah gak peduli. Gue butuh jawaban, gue butuh tahu sebenarnya apa yang kami hadapi. Pak Surip udah nunggu gue di beranda rumahnya, wajahnya serius, matanya kayak udah tahu kenapa gue datang. Begitu gue duduk, dia ngeluarin rokok lintingan, nyalain, terus ngisep dalam-dalam. "Kalian sudah melihatnya kan?" tanya dia pelan. Gue ngangguk pelan. "Iya, Pak, kami lihat dia, tinggi, kurus, matanya merah." Dia hampir keluar. Pak Surip mendesah berat. "Makhluk itu bukan jin biasa. Dia dulu disebut Janglot Agung sama orang-orang tua di sini. Bukan janglot kecil kayak yang sering lo lihat di kota, tapi wujud besar, hasil dari perjanjian manusia dengan makhluk halus tingkat tinggi dulu. Ada seorang dukun hitam di desa ini yang pengen kuasa. Dia bikin perjanjian darat, ngorbanin nyawa orang-orang biar makhluk itu jadi penjaga sekaligus sumber kekuatan. Tapi akhirnya, makhluk itu justru melahap semuanya. Desa hampir musnah." Gue merinding dengar cerita itu. "Terus gimana bisa makhluk itu dikubur di hutan, Pak?" "Mbah-mbah kami dulu bersekutu,
Mereka adu ilmu sama makhluk itu, dan setelah berhari-hari, mereka berhasil ngurung dia di tanah. Tapi, karena wujudnya nggak muat, kalau dikubur kayak manusia biasa, jadinya kuburannya panjang sekali. Nisan kayu itu, bukan tanda kuburan, tapi penanda segel. Supaya orang tahu, kalau tempat itu, bukan buat manusia, gue langsung inget betapa panjangnya gundukan tanah itu. Lebih panjang dari tubuh manusia manapun, jadi kuburan itu kayak penjara. Tanya gue, Pak Surip ngangguk pelan, iya. Penjara yang rapuh. Karena segelnya cuma bertahan, kalau nggak ada yang ganggu. Tapi kalian sudah mengganggunya. Makanya dia bangkit lagi. Jantung gue serasa berhenti. Jadi semua ini salah kami? Salah langkah tolol buat nekat nyari kuburan itu. Gue ngerasa bersalah, ngerasa bodoh. Tapi juga makin takut, kalau benar segelnya udah rapuh. Berarti makhluk itu bisa benar-benar lepas kapan aja, Pak. Apa ada cara buat nutup segel itu lagi? Biar dia nggak bisa keluar? Suara gue bergetar. Pak Surip dim lama, matanya menerawang jauh. Ada, tapi risikonya besar. Segel itu bisa diperkuat lagi. Tapi harus ada pengorbanan. Bukan nyawa, tapi seseorang harus rela jadi penjaga baru. Itu artinya dia bakal terus dihantui, diganggu. Sampai akhir hayatnya, dia nggak akan bisa hidup normal lagi. Gue langsung terdiam, kata-kata itu nusuk banget. Jadi, kalau segel mau kuat lagi, salah satu dari kami harus jadi tumbal penjaga. Harus hidup dengan mimpi buruk seumur hidup. Gue nggak bisa ngebayangin, kalau harus milih. Tiba-tiba suara batu keras dari dalam rumah bikin gue kaget. Ternyata itu Arif. Dia dibopong sama ibunya ke kursi tamu. Wajahnya pucat banget, keringat dingin bercucuran. Matanya ngeliat gue kosong, tapi bibirnya komat kamit. Gue deketin dia, dan telinga gue bisa nangkep bisikan lirihnya dia. Dia mau aku. Gue langsung mundur, bulu kuduk gue berdiri. Arif terus ngomong dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Lebih berat, parau aku. Butuh wadah. Biar bisa keluar sepenuhnya. Pak Surip langsung berdiri, matanya melebar. Ini bahaya. Makhluk itu udah nemuin jalan, dia mau pakai tubuh Arif buat keluar. Gue panik. Bayu dan Dika yang datang nyusul gue, juga langsung shock lihat keadaan Arif. Bayu nangis, sementara Dika teriak marah-marah, "Gimana ini, Pak? Kita nggak bisa biarin dia diambil begitu aja." Pak Surip narik napas dalam, "Kalian harus pilih. Kalau mau selamatin Arif, kita harus lakuin ritual pengusiran malam ini juga. Tapi kalau gagal, bukan cuma Arif, kalian semua bisa diambil sekaligus." Ruangan itu mendadak hening, gue bisa dengar suara detak jantung gue sendiri. Pilihan itu berat banget. Selamatin Arif dengan risiko kami semua mati, atau biarin Arif jadi wadah makhluk itu. Arif tiba-tiba teriak keras. Suaranya nyaring banget, sampai kaca jendela bergetar. Tubuhnya kejang-kejang. Matanya berubah merah darah. Gue tahu waktu kami nggak banyak. Gue nengok ke Bayu dan Dika, wajah mereka pucat. Tapi gue bisa lihat tekad yang sama. Kami nggak bakal ninggalin Arif sendirian, Pak, kata gue dengan suara gemetar. Ajarin kami, biarin kami bantu ritual itu. Gue nggak peduli risikonya. Pak Surip menatap kami lama, lalu angguk pelan. Kalau begitu, bersiaplah. Malam ini akan jadi malam yang menentukan. Kalian akan tahu siapa sebenarnya makhluk itu. Dan apa yang dia inginkan. Dan inilah puncaknya. Malam yang gak akan pernah kami lupakan. Malam di mana semua kengerian itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Malam itu, langit gelap tanpa bulan, angin kencang bikin suara di daunan bergesekan keras. Seolah alam juga tahu ada sesuatu yang bakal terjadi. Bayu dan Dika duduk melingkar bersama Pak Surip di ruang tengah rumahnya. Di tengah lingkaran ada Arif. Tubuhnya diikat dengan kain putih, wajahnya pucat. Matanya merah darah, bibirnya terus bergerak sendiri masking, gak ada suara keluar. Pak Surip udah siap dengan perlengkapannya. Ada mangkuk tanah liat berisi air doa, dupa menyala, bunga 7 rupa, dan sikat rambut yang katanya berasal dari keturunan Mbah yang dulu ngurung makhluk itu. Katanya benda-benda itu bisa jadi penguat segan. Gue sendiri gak ngerti. Tapi saat itu gue udah pasrah. Dengar baik-baik, kata Pak Surip dengan suara berat. Begitu aku mulai bacakan mantra, kalian bertiga harus ikutan, jangan ada yang berhenti meski apapun yang terjadi. Kalau kalian goyah, makhluk itu akan semakin kuat. Ingat, Arif belum sepenuhnya diambil, masih ada kesempatan buat narik dia. Balik, Bayu langsung mengangguk cepat, meski wajahnya pucat. Dika ngegenggam parang kecilnya,
mungkin lebih buat nenangin diri daripada buat dipak. Gue sendiri ngelap keringat dingin di dahi, ngerasa jantung gue hampir kopot. Ritual dimulai, Pak Surip nyalain dupa lebih banyak. Asap putih memenuhi ruangan, bikin suasana makin berat. Dia mulai bacain mantra dengan suara rendah, bergetar, kayak bahasa lama yang gak pernah gue denger sebelumnya. Gue dan teman-teman disuruh mulangin, suara kami campur aduk, pelan, gugup, tapi terus keluar. Awalnya, Arif cuma kejang-kejang. Tapi beberapa menit kemudian, teriakan panjang keluar dari mulutnya. Suaranya bukan suara Arif, lebih dalam, berat, parau, bikin telinga sakit. Kalian gak bisa melawan. Lampu di rumah mendadak padam, gelap gulita, cuma cahaya redup dari dupa yang nyala. Bayangan di dinding bergerak sendiri, memanjang, meliut, seolah ada sosok besar yang mondar-mandir. Dari arah tubuh Arif, asap hitam mulai keluar, tebal, pekat, bau busuk menyengat. Gue hampir berhenti baca mantra, tapi Pak Surip langsung teriak, "Teruskan. Jangan berhenti." Tiba-tiba, Arif buka mata lebar-lebar. Bola matanya hitam pekat, nggak ada putihnya sama sekali. Dari mulutnya keluar tawa keras, menggema di seluruh ruangan. Tawa itu bikin lantai rumah bergetar, kaca jendela retak, bahkan dupa hampir padam. Dia milikku, tubuhnya milikku. Suara itu bergema dari mulut Arif. Bayu nangis sambil terus baca mantra. Suaranya patah-patah, Dika menggertakkan gigi. Suaranya makin keras, kayak maksa buat gak kalah. Gue sendiri ngerasa kepala gue hampir pecah. Suara tawa itu kayak ngebor telinga gue dari dalam. Pak Surip terus baca mantra lebih keras, lalu cipratin air doa ke arah Arif. Begitu kena, Arif teriak kesakitan. Tubuhnya menggeliat keras, asap hitam makin banyak keluar, membentuk wujud samar-samar. Dan saat itu, gue lihat dia lagi, sosok tinggi kurus, jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dia berdiri di belakang Arif, matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar kayak mau nelan kami semua. Tangannya panjang, kukunya tajam, dan dia nunjuk ke arah gue yang membangunkanku. "Kamu yang harus menggantikannya." Jantung gue serasa berhenti. Gue nunjuk diri sendiri dengan gemetar, gak percaya aku. "Kenapa aku?" Sosok itu ketawa panjang. "Karena kamu yang paling takut. Kamu yang paling lemah, kamu paling mudah jadi pintu bagiku." Gue hampir berhenti baca mantra, tapi tiba-tiba Bayu narik tangan gue kenceng. Dia teriak, "Jangan berhenti, Weyau. Kalau lo berhenti, kita semua mati." Air mata gue keluar sendiri. Gue ngerasa hancur, ketakutan. Tapi gue paksain mulut gue terus ngucap mantra. Suara gue gemetar, campur nangis, tapi tetap gue terusin nempak. Sulit tiba-tiba berdiri, ambil seikat rambut itu, lalu bakar di atas dupa. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Sosok tinggi itu ngeraung kencang. Teriakannya bikin telinga berdengung. Tubuh Arif menggeliat keras, sampai ikatan kain putihnya hampir putus. "Sekarang," teriak Pak Surip, "fokuskan doa kalian ke Arif. Tarik dia balik." Kami bertiga teriak mantra sekencang-kencangnya, kayak orang putus asa. Suara kami bercampur jadi satu, bergetar, pecah. Tapi makin lama makin kuat. Asap hitam dari tubuh Arif makin banyak keluar, makin padat, sampai akhirnya lepas dari tubuhnya dengan teriakan panjang. Sosok tinggi itu muncul utuh di ruangan, lebih jelas daripada sebelumnya. Dia benar-benar nyata, bukan bayangan lagi. Tubuhnya menjulang, hampir nyentuh atap rumah, matanya merah membara. Dia nunjuk kami bertiga sambil merong, "Aku akan kembali. Kalian semua milikku." Lalu tiba-tiba tubuhnya kebakar sendiri. Api biru muncul dari kaki sampai kepala, melahap sosok itu. Raungannya mengguncang seluruh rumah, sampai atap hampir roboh. Asap hitam mengepul tebal, lalu lenyap begitu saja. Arif jatuh pingsan, napasnya tersengal, tapi matanya udah balik normal. Gue, Bayu, dan Dika langsung nyamperin dia. Nangis lega, meski tubuh kami semua gemeteran parah. Pak Surip duduk lemas, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Untuk sementara dia sudah pergi, tapi ingat, dia bukan hancur, hanya terikat lagi. Selama kuburan itu masih ada, selama segalanya nggak diperkuat, dia bisa bangkit lagi kapan saja. Suasana jadi hening, kami semua nggak bisa ngomong. Rasa lega bercampur dengan ketakutan baru. Jadi semua ini belum benar-benar selesai. Malam itu kami pulang dengan tubuh lemas dan pikiran kosong. Arif masih belum sadar penuh, tapi setidaknya dia selamat.
Gue ngeliat wajah temen-temen gue, pucat, capek, tapi di balik mata mereka, ada pertanyaan yang sama, sampai kapan kami bisa aman? Karena di telinga gue, entah halusinasi atau beneran, suara berat itu masih terdengar, pelan, samar, tapi jelas, belum selesai. Aku akan menunggu. Itulah kisah tentang kuburan panjang di tengah hutan, yang ternyata bukan untuk manusia. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu apakah segel itu masih kuat, atau justru makhluk itu sudah mulai mencari mangsanya lagi. Jadi, kalau suatu hari kalian jalan ke hutan dan nemu kuburan panjang dengan nisan kayu laput, saran gue cuma satu, jangan pernah coba-coba buat ganggu, karena bisa aja kalian yang jadi pengganti segelnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor di Kenari Malam. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga malam kalian tetap aman.